Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen, yaitu yang berjudul manajemen sumber daya manusia atau yang sering disingkat sebagai MSDM. Sebelumnya yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada beliau semua. Dan khususnya yang saya hormati Ibu Ifah Masrifah MM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Tentang apa itu Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat SIM SDM. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utama dari SIM SDM ini itu adalah membantu manajemen perusahaan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia secara efisien dan juga efektif. Nah, SIM SDM ini itu mengintegrasikan teknologi informasi dengan fungsi manajemen sumber daya manusia untuk memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan, pemantauan karyawan, administrasi, dan pengelolaan berbagai aspek HR. Nah, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat SIM SDM ini itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola, mengintegrasikan data dan proses terkait sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, sistem ini membantu Departemen SDM dan manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien terkait pengelolaan karyawan. Lalu ada juga pengertian yang lain. Nah, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia itu adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola informasi terkait dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, SIM SDM ini membantu manajemen perusahaan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Dan juga memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan, pemantauan karyawan, administrasi, dan juga pengelolaan berbagai aspek HR. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Lalu setelah itu, apa saja komponen yang terkandung di dalamnya atau yang ada di dalamnya? Nah, berikut adalah komponen-komponen sistem informasi manajemen sumber daya manusia yang penting untuk diperhatikan. Komponen yang pertama yaitu berupa perangkat keras atau hardware. Nah, komputer itu biasanya komputer server dan workstation. Dan juga berupa perangkat penyimpanan data, perangkat jaringan, perangkat input dan output seperti printer, scanner, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software. Nah, software ini meliputi sistem operasi, aplikasi SIM SDM, database management system atau DBMS, nah perangkat lunak keamanan. Lalu yang ketiga ada database karyawan. Nah, database ini meliputi database karyawan, database pekerja, dan struktur organisasi, data gaji dan kompensasi, data kinerja dan evaluasi, juga data pelatihan dan juga pengembangan. Lalu yang keempat ada jaringan dan telekomunikasi, yaitu berupa Local Area Network atau disingkat LAN. Lalu ada juga Wide Area Network atau disingkat WAN. Lalu ada internet dan juga teknologi cloud. Nah, itu. Lalu yang kelima ada prosedur. Nah, prosedur ini berupa kebijakan dan prosedur SDM
panduan penggunaan sistem, prosedur keamanan dan privasi data, prosedur backup dan pemulihan data. Lalu yang keenam ada sumber daya manusianya itu sendiri atau penggunanya itu sendiri. Nah, itu meliputi staf HR, manajer dan supervisor, ada karyawan dan juga administrator sistem. Lalu yang ketujuh ada modul fungsional, yaitu meliputi modul rekrutmen dan seleksi. Lalu ada modul manajemen kinerja, lalu juga ada modul penggajian dan kompensasi, lalu ada modul pelatihan dan pengembangan, juga ada modul manajemen waktu dan juga kehadiran. Lalu yang kedelapan ada antarmuka pengguna. Nah, hal ini meliputi dashboard, formulir input data, laporan dan analisis, juga portal karyawan. Lalu yang kesembilan ada sistem keamanan, yaitu meliputi autentifikasi dan otorisasi, enkripsi data, firewall, dan juga audit trail. Lalu yang terakhir dari komponen sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah integrasi sistem. Nah, hal ini meliputi integrasi dengan sistem keuangan, integrasi dengan sistem ERP, dan juga integrasi dengan sistem pembelajaran online, dan yang terakhir API untuk integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, semua komponen ini bekerja sama untuk membentuk SIM SDM yang komprehensif dan juga efektif. Nah, setiap komponen itu memiliki peran penting dalam memastikan sistem dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan juga menyajikan informasi SDM dengan akurat dan juga efisien. Itulah beberapa komponen yang penting yang ada di dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Lalu setelah membahas komponen dan pengertiannya, apa sih fungsi dari SIM SDM ini? Nah, berikut beberapa fungsinya. Nah, SIM SDM atau Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia itu memiliki beberapa fungsi penting dalam mengelola aspek-aspek SDM di sebuah organisasi. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi dari SIM SDM ini. Yang pertama ada manajemen data karyawan, yaitu berupa menyimpan dan memperbarui data pribadi karyawan. Lalu ada melacak riwayat pekerjaan dan promosi. Lalu yang ketiga ada mengelola dokumen-dokumen penting karyawan. Lalu yang kedua ada yang namanya rekrutmen dan seleksi. Nah, hal ini meliputi mengelola proses perekrutan dari awal hingga akhir. Lalu ada melacak aplikasi dan status kandidat. Dan yang terakhir ada membantu dalam penyaringan dan penilaian kandidat. Lalu yang ketiga ada manajemen kinerja. Nah, hal ini meliputi menetapkan dan melacak tujuan kinerja dan memfasilitasi proses evaluasi kinerja, juga mengidentifikasi area pengembangan karyawan. Lalu yang keempat ada penggajian dan kompensasi. Nah, itu meliputi menghitung gaji dan tunjangan, mengelola struktur gaji dan juga insentif, dan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Lalu yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan. Nah, hal ini meliputi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, mengelola program pelatihan dan pengembangan, dan juga melacak kemajuan dan sertifikasi karyawan. Lalu yang keenam ada manajemen waktu dan kehadiran, yaitu berupa mencatat kehadiran dan ketidakhadiran karyawan, mengelola jadwal kerja dan shift. Lalu yang terakhir ada melacak cuti dan juga lembur. Lalu yang ketujuh perencanaan suksesi dan pengembangan karir. Nah, hal ini meliputi mengidentifikasi talenta yang potensial, merencanakan suksesi untuk posisi kunci, maksudnya posisi-posisi strategis dalam perusahaan. Lalu ada juga membantu dalam perencanaan karir karyawan. Yang ke-8 ada analisis dan pelaporan. Hal ini meliputi menghasilkan laporan SDM yang komprehensif, menyediakan analisis data untuk pengambilan keputusan, lalu membantu dalam perencanaan tenaga kerja yang strategis. Yang ke-9, kepatuhan dan manajemen risiko. Nah, hal ini meliputi memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, mengelola kontrak dan perjanjian kerja, dan melacak insiden keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang terakhir dari fungsi sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah manajemen hubungan karyawan. Nah, hal ini
mengelola komunikasi internal, memfasilitasi survei kepuasan karyawan, dan menangani keluhan dan juga saran dari karyawan. Nah, fungsi-fungsi ini membantu Departemen SDM dan manajemen dalam mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif, serta lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan strategis terkait SDM. Nah, itulah beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. Nah, lalu apa hal yang bisa mempengaruhi atau apa saja yang mempengaruhi sistem atau apa saja pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja karyawan bagi perusahaan? Nah, sistem informasi manajemen khususnya dalam konteks sumber daya manusia itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, berikut adalah beberapa pengaruh utamanya. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Nah, hal ini meliputi otomatisasi proses administratif, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas rutin. Lalu karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang lebih strategis dan bernilai tambah, dan juga mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan data, karena semuanya ditingkatkan supaya lebih efisien. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik, karena akses cepat ke data yang akurat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga tepat. Lalu analisis data yang komprehensif mendukung keputusan berbasis bukti aktual. Lalu yang terakhir ada membantu mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja karyawan. Lalu yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, karyawan dapat melihat dan memahami kriteria penilaian kinerja mereka. Manajemen juga dapat melacak dan mengevaluasi kinerja secara objektif, lalu meningkatkan rasa keadilan dalam proses evaluasi dan penghargaan. Lalu yang keempat ada pengembangan karyawan yang terarah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan dengan lebih akurat. Lalu memfasilitasi perencanaan karir yang lebih efektif, dan juga mendukung program pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang kelima ada peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan. Nah, berupa umpan balik yang lebih cepat dan teratur tentang kinerja, dan juga pengakuan dan penghargaan yang lebih tepat sasaran. Lalu juga ada meningkatkan kesadaran karyawan tentang kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Lalu yang keenam yaitu komunikasi yang lebih baik. Nah, hal ini meliputi memfasilitasi komunikasi dua arah antar karyawan dan juga manajemen. Lalu menyediakan sebuah platform untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi antar departemen. Nah, pengaruh-pengaruh ini secara kolektif itu berkontribusi pada peningkatan produktivitas di efisiensi dan juga efektivitas karyawan, yang pada akhirnya bisa memberikan nilai positif pada kinerja keseluruhan di dalam perusahaan. Lalu, apa yang terjadi jika perusahaan itu berjalan tapi tanpa sistem informasi manajemen? Nah, berikut perusahaan apabila tidak menggunakan sistem informasi manajemen SDM. Yang pertama, inefisiensi operasional. Nah, hal ini meliputi proses administrasi manual yang sangat memakan waktu karena semuanya dilakukan secara manual. Lalu yang kedua ada peningkatan beban kerja untuk staf HR karena terbatasnya data yang dimiliki oleh staf HR. Lalu yang ketiga, risiko kesalahan manusia yang lebih tinggi dalam pengelolaan data. Lalu yang kedua ada pengambilan keputusan yang lambat dan kurang akurat karena keterbatasan akses ke data yang relevan dan terkini, dan juga karena kesulitan dalam menganalisis tren dan pola SDM, juga karena keputusan yang lebih banyak didasarkan pada intuisi daripada data. Lalu yang ketiga ada manajemen kinerja yang tidak efektif. Nah, kesulitan dalam melacak dan mengevaluasi kinerja karyawan secara konsisten, lalu kurangnya transparansi dalam proses penilaian, lalu yang ketiga ada potensi bias dalam evaluasi kinerja. Lalu yang keempat, ada yang namanya pelatihan dan pengembangan yang tidak terarah.
Karena apa? Karena kesulitan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik. Lalu juga karena program pengembangan yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan perusahaan. Lalu bisa juga karena keterbatasan dalam melacak efektivitas program pelatihan. Lalu yang kelima, ada yang namanya rekrutmen dan seleksi yang tidak efisien. Dikarenakan proses perekrutan yang lebih lama dan juga mahal. Lalu karena kesulitan dalam melacak dan mengelola aplikasi kandidat. Juga karena risiko kehilangan kandidat potensial karena proses yang lambat dan juga memakan waktu ini. Nah, lalu yang keenam adalah manajemen kompensasi yang sangat rumit. Nah, karena apa? Karena kesulitan dalam menghitung gaji dan tunjangan secara akurat. Juga karena risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dan ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, karena potensi ketidakadilan dalam struktur kompensasi. Lalu yang ketujuh, ada komunikasi internal yang terbatas. Karena apa? Karena kesulitan dalam menyebarkan informasi secara efektif ke seluruh organisasi. Juga karena kurangnya platform untuk umpan balik dan saran karyawan. Dan juga karena potensi kesalahpahaman dan konflik. Karena apa? Karena komunikasi yang buruk. Lalu yang kedelapan, ada manajemen waktu dan kehadiran yang tidak efisien. Nah, kesulitan dalam melacak kehadiran, cuti, dan lembur secara akurat. Karena potensi penyalahgunaan sistem absensi yang manual. Juga karena ketidakhadiran dalam penjadwalan shift. Lalu yang kesembilan, ada kepatuhan dan manajemen risiko yang lemah. Nah, kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, itu sebabnya. Lalu karena resiko hukum yang lebih tinggi, karena dokumentasi yang tidak memadai. Lalu yang terakhir, ada keterbatasan dalam melacak insiden, keselamatan dan juga kesehatan kerja. Lalu yang ke-10, berupa perencanaan tenaga kerja yang tidak optimal. Nah, hal ini karena kesulitan dalam memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Juga karena ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya manusia. Dan juga bisa karena keterbatasan dalam perencanaan suksesi. Lalu apa saja tantangan sistem informasi manajemen SDM ini, dan juga ada apa solusi yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan SDM ini. Nah, sistem informasi manajemen SDM meskipun sangat bermanfaat, juga menghadapi beberapa tantangan dalam implementasi dan penggunaannya. Nah, berikut beberapa tantangan utama yang sering dihadapi, berikut solusinya. Nah, tantangan yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan. Nah, hal ini meliputi investasi awal yang tinggi untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Juga karena biaya berkelanjutan untuk pemeliharaan dan pembaruan sistem. Karena sistem harus terus diupdate. Lalu juga karena potensi pengeluaran tak terduga selama proses implementasi. Nah, solusi yang bisa digunakan, yang pertama, untuk permasalahan biaya implementasi dan pemeliharaan, itu bisa dengan biaya implementasi dan pemeliharaan, lakukan analisis biaya manfaat yang menyeluruh. Lalu, pertimbangkan solusi berbasis cloud untuk mengurangi biaya infrastruktur. Lalu bisa juga rencanakan anggaran jangka panjang untuk pemeliharaan dan pembaruan. Itu tantangan dan solusi untuk nomor 1. Lalu yang kedua, tantangan nomor 2 adalah resistensi terhadap perubahan. Nah, karyawan, untuk tantangannya, karyawan itu mungkin enggan beralih dari sistem lama ke sistem baru. Nah, juga kesulitan dalam mengubah kebiasaan dan proses kerja yang sudah mapan, juga karena kebutuhan untuk manajemen perubahan yang efektif. Nah, solusi untuk menghadapi itu semua yaitu resistensi terhadap perubahan. Nah, yang pertama adalah libatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi.
Komunikasikan manfaat sistem baru secara jelas dan konsisten. Bisa juga terapkan program manajemen perubahan yang komprehensif. Itu adalah tantangan dan solusi untuk permasalahan nomor yang kedua. Lalu yang ketiga, ada permasalahan atau tantangan di keamanan dan privasi data. Nah, kita sangat tahu sekali bahwa keamanan dan privasi data ini hal yang sangat penting sekali untuk kita jaga. Nah, tantangannya yaitu berupa risiko pelanggaran keamanan data sensitif karyawan, tantangan dalam mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR, lalu juga kebutuhan untuk sistem keamanan yang lebih kuat dan juga bisa terus diperbarui. Nah, solusinya untuk keamanan dan privasi data ini bisa investasi dalam sistem keamanan yang kuat dan terkini. Nah, lakukan audit keamanan secara berkala, juga berikan pelatihan keamanan data kepada semua anggotanya. Nah, itulah permasalahan atau tantangan dan solusi untuk nomor 3. Lalu yang keempat, ada integrasi dengan sistem yang ada. Tantangannya, kesulitan dalam mengintegrasikan SIM SDM dengan sistem lain di perusahaan. Lalu potensi konflik data antara berbagai sistem dan juga kebutuhan untuk standarisasi data dan proses. Nah, solusinya pilih sistem dengan kemampuan integrasi yang baik, gunakan API dan middleware untuk memfasilitasi integrasi, juga bisa standarisasi data dan proses bisnis lintas sistem. Lalu yang kelima, ada kualitas dan akurasi data. Tantangannya berupa tantangan dalam memastikan data yang dimasukkan itu akurat dan terkini. Kesulitan dalam memberikan dan memigrasikan data lama, juga kebutuhan untuk pemeliharaan data yang konsisten. Nah, solusinya implementasikan prosedur validasi data yang ketat. Lalu lakukan pembersihan data secara berkala dan juga terapkan kebijakan dan prosedur untuk pemeliharaan data. Lalu masih di tantangan. Untuk tantangan yang selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan. Tantangannya berupa kebutuhan untuk melatih karyawan dalam menggunakan sistem baru. Lalu tantangan dalam memastikan adopsi sistem yang efektif. Dan juga kebutuhan untuk dukungan teknis yang berkelanjutan. Nah, solusinya untuk permasalahan pelatihan dan pengembangan keterampilan itu bisa, yang pertama, sediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Buat materi pelatihan yang mudah diakses seperti video, panduan pengguna, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga dengan bentuk tim support internal untuk bantuan teknis. Lalu permasalahan atau tantangan yang selanjutnya yakni kustomisasi dan fleksibilitas. Nah, tantangannya yaitu berupa kesulitan dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan spesifik perusahaan, tantangan dalam mengakomodasi perubahan proses bisnis, lalu juga potensi ketergantungan pada vendor untuk memodifikasi sistem. Nah, solusi untuk permasalahan ini yaitu pilih sistem yang menawarkan tingkat kustomisasi yang sesuai. Lalu pertimbangkan pengembangan modul tambahan jika diperlukan. Lalu bisa juga evaluasi kebutuhan bisnis secara berkala untuk memastikan sistem tetap relevan. Lalu yang kedelapan, ada ketergantungan teknologi. Nah, ini meliputi risiko gangguan operasional jika sistem mengalami masalah. Lalu kebutuhan untuk rencana kontingensi dan backup yang efektif. Lalu ada juga tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, solusi untuk permasalahan atau tantangan ketergantungan teknologi bisa yang pertama, kembangkan rencana kontingensi dan disaster recovery. Lalu lakukan backup data secara teratur dan juga pertimbangkan solusi hybrid. On-premise bisa dan cloud juga bisa. Nah, untuk apa? Untuk redundansi. Lalu yang kesembilan, tantangan yang kesembilan adalah kompleksitas sistem. Nah, sistem yang terlalu kompleks itu dapat mengurangi efisiensi. Tantangan dalam menyeimbangkan fungsionalitas dengan kemudahan penggunaan. Juga risiko underutilisasi fitur-fitur sistem yang kompleks. Nah, solusi untuk tantangan tersebut adalah bisa
Pilih sistem dengan antarmuka yang intuitif. Nah, implementasikan sistem secara bertahap untuk mengurangi kompleksitas, juga fokus pada fitur-fitur yang paling relevan untuk bisnis Anda. Nah, lalu yang terakhir, tantangan untuk sistem informasi manajemen berikut solusinya yaitu pengukuran ROI. Nah, yaitu berupa kesulitan dalam mengukur return on investment secara akurat. Nah, tantangan dalam menghitung manfaat tidak langsung dari sistem. Nah, kebutuhan untuk metrik yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas sistem. Nah, solusi untuk tantangan tersebut adalah tetapkanlah KPI yang jelas sebelum implementasi. Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem. Lalu yang bisa juga dilakukan adalah gunakan tools analitik untuk mengukur dampak sistem terhadap produktivitas. Nah, menghadapi tantangan-tantangan ini itu membutuhkan perencanaan yang matang, manajemen proyek yang efektif, dan komitmen dari seluruh organisasi. Perusahaan perlu untuk mempertimbangkan tantangan-tantangan ini saat merencanakan implementasi atau peningkatan sistem informasi SDM mereka. Nah, implementasi solusi ini membutuhkan pendekatan holistik dan kolaborasi antara departemen IT, HR, dan juga manajemen senior. Nah, penting untuk memiliki strategi jangka panjang dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan yang muncul selama implementasi dan penggunaan sistem informasi manajemen SDM. Nah, jadi itulah beberapa hal terkait sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kita tutup pembahasan kali ini dengan mengutip kata-kata bahwa investasi terbaik sebuah perusahaan itu adalah pada sumber daya manusianya. Manajemen SDM yang efektif adalah kunci untuk mengubah investasi ini menjadi keunggulan yang kompetitif. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Terima kasih.